Oke, selanjutnya reinforcement itu dibagi dua. Ya, reinforcement atau penguatan itu dibagi dua. Nah, tadi ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau kita telusuri lagi lebih dalam, positif reinforcement itu untuk meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan terulang. Contoh stimulusnya ada makanan, ada air, ada uang, ada persetujuan sosial, ada kenyamanan fisik, dan sebagainya. Nah, contoh perilakunya misalkan dari situasi stimulusnya itu ada orang menyalakan keran untuk mendapatkan air bersih. Kemudian belajar lebih giat untuk mendapatkan pujian atau hadiah atau apresiasi dari lingkungan. Nah, cara kerjanya positive reinforcement ini perilakunya diperkuat karena adanya stimulus yang menguntungkan yang ditambahkan setelah perilaku itu terjadi. Kalau misalkan kita bicara di konteks pembelajaran, gitu ya, si anak itu belajar lebih giat agar apa? Agar dia masuk ke sekolah favorit, agar dia bisa diapresiasi oleh keluarganya, diakui oleh lingkungannya. Nah, hal-hal yang tadi itu adalah sebuah penguatan yang dimana perilaku belajar yang giatnya itu yang pada akhirnya dikuatkan karena adanya stimulus yang menguntungkan ketika perilaku itu terjadi. Nah, jenis penguatan yang negatif reinforcement secara detail, contoh stimulusnya adalah pengurangan kecemasan, rasa lapar, kebisingan, dan juga rasa sakit. Nah, misal contoh perilakunya, orang itu makan untuk mengurangi rasa lapar, orang itu berolahraga untuk mengurangi kecemasan, orang itu menghindari tempat ramai untuk mengurangi stres. Jadi perilakunya diperkuat karena adanya stimulus tidak menyenangkan yang dihilangkan setelah perilaku terjadi. Nah, kalau kita lihat definisinya negative reinforcement itu si orang tersebut ya ingin menghilangkan stimulus negatif atau kondisi yang tidak menyenangkan di mana harapannya dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan itu terulang. Ya, jadi berusaha contoh perilakunya berusaha untuk berolahraga ini adalah perilaku yang terjadi misalkan di olahraga terus-menerus karena bisa jadi sebelum dia olahraga kecemasannya itu tinggi tapi ketika dia merasakan efek olahraga itu kecemasannya menjadi rendah. Nah, itu negative reinforcement terkait dengan kecemasannya ya. Jadi yang diperkuat adalah perilaku olahraganya dan sebagainya. Teman-teman bisa eksplor dan merefleksikan setelah mengetahui jenis penguatan positif maupun yang negatif, yang dimana keduanya ini punya perbedaan. Kalau penambahan stimulus positif atau positive reinforcement dan juga negatif reinforcement yang menghasilkan penguatan perilaku yang diinginkan. Nah, kedua jenis ini sama-sama meningkatkan atau memperkuat kemungkinan perilaku yang diinginkan akan berulang seperti itu. Oke. Nah, misalkan kalau saya refleksikan dengan kejadian sehari-hari gitu ya, ketika sudah mempelajari em, teori behaviorisme yang diungkapkan oleh Pak B.F. Skinner, itu seperti olahraga tadi. Ya, jadi em, kalau kita sudah terbiasa melakukan olahraga, kemudian tidak melakukannya, itu efek-efek yang tidak enak yang muncul, sehingga efek olahraga itu harus dimunculkan lagi sebagai penguatan agar efek-efek yang tidak enak atau yang tidak menyenangkan itu berkurang. Nah, artinya saya sedang menerapkan si negative reinforcement itu, mengurangi si efek-efek yang tidak enak dalam hal ini contohnya kecemasan. Gitu ya. Oke. Kalau yang positive reinforcement, contoh lainnya apa? Gitu ya. Kalau tadi kan belajar lebih giat ya untuk mendapat pujian atau hadiah gitu ya. Atau misalkan kita bisa memperoleh, kita berusaha memperoleh skor yang baik dalam mata kuliah tertentu yang dimana diharapkan nanti akan ada apresiasi. Apresiasinya bisa dalam bentuk verbal, dalam bentuk hadiah, dan sebagainya. Artinya positive reinforcement. Ya, untuk meningkatkan penambahan stimulus positif untuk meningkatkan kemungkinan perilaku itu berulang. Oke. Atau bisa jadi dalam bentuk apa? Konsistensi diri saja untuk pembuktian diri. Ya, sehingga dia berusaha untuk meningkatkan perilaku-perilaku yang diinginkan agar dia merasa bahwa ketika itu dilakukan akan menimbulkan efek-efek yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Nah, itu positif reinforcement. Silakan dieksplor. Nah, lain halnya
dengan konsepnya Pak B.F. Skinner yang berikutnya. Ada yang disebut dengan punishment. Ya, punishment. Nah, apa bedanya punishment dengan negative reinforcement? Ya. Kemudian di punishment ini juga ada dua jenis, ada yang positif punishment, ada yang negatif punishment. Kalau punishment artinya apa? Kalau yang positif kita nambahin konsekuensi negatif atau yang hal-hal yang nggak menyenangkan. Tapi kalau yang negatif punishment atau hukuman negatif, kita itu mengurangi atau mencabut konsekuensi positifnya. Kalau negatif reinforcement yang tadi ya penghilangan atau pengurangan konsekuensi negatif yang mengganggu. Nah, coba kita masuk ke positif punishment. Kalau positif punishment ya, contohnya misal ya ada pengemudi, pengemudi, pengemudi ini parkir di tempat yang sembarangan. Atau kalau di sini contohnya tempat penyandang disabilitas. Nah, pada akhirnya karena ini tidak tepat atau enggak seharusnya, sehingga dia diberikan denda besar. Ya. Nah, dengan denda besar untuk pengemudi yang parkir di tempat penyandang disabilitas, efeknya itu tentu akan mengurangi kemungkinan perilaku itu muncul lagi, yaitu parkir di tempat yang salah. Nah, ini positif punishment. Nah, kalau negatif punishment, contohnya apa? Misal, ada orang atau yang pengambil kebijakan itu mau mencabut izin mengemudi si remaja karena mengemudi sambil berkirim pesan teks. Ya, nah karena si remaja ini problemnya mengemudi sambil berkirim pesan teks, akhirnya izinnya dicabut untuk mengemudi. Dengan mencabut izin mengemudinya, tentu efeknya ini akan mengurangi kemungkinan perilaku di mana mengemudi sambil berkirim pesan teks. Ya, jadi tujuannya sama-sama mau mengurangi atau melemahkan perilaku. Jadi yang membedakan punishment dengan reinforcement, kalau punishment itu mengurangi atau melemahkan perilaku, kalau reinforcement itu untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku. Ya, kata positif negatifnya ini kalau di punishment berkaitan dengan penambahan konsekuensi negatif, ya ketika itu disebut positif punishment, lain halnya kalau ketika disebut negatif punishment itu justru pengurangan konsekuensi dari yang positif. Seperti itu. Oke, jadi penambahan atau pemberian konsekuensi negatif yang tidak menyenangkan. Oke. Nah, sekarang kita punya situasi. Situasi dari efek of punishment itu sendiri. Oke, ada 4 situasi. Jadi teman-teman diminta untuk pasangkan dengan contoh-contoh di atas. Ya. Nah, yang pertama ada contoh seorang anak sering terlambat mengerjakan tugas rumah. Oke. Anak ini sering terlambat mengerjain tugas rumah. Orang tuanya menghukum anak dengan mengurangi waktu bermainnya. Ya, karena dia ngerjain tugas rumahnya terlambat, orang tuanya memberikan hukuman. Ya, waktu bermainnya saya akan kurangi gitu. Meskipun anak berhenti terlambat mengerjakan tugas, ia nggak tahu cara mengatur waktunya dengan lebih baik. Dan ia hanya menghindari terlambat agar tidak dihukum, bukan karena ia memahami pentingnya waktu. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya yang pada akhirnya anaknya jadi nggak terlambat lagi buat ngerjain tugas, dan ia nggak tahu cara ngatur waktunya lebih baik, cuma menghindari agar dia nggak dapat dihukum, bukan karena dia menghargai pentingnya waktu, itu disebut dengan effect of punishment, hukuman tidak seefektif penguatan. Bisa jadi kita kasih hukuman, tapi anak itu nggak sadar bahwa hukuman itu diberikan tuh untuk mengetahui bahwa kita itu harus menghargai waktu, bukan karena hukumannya. Gitu. Jadi hukuman tidak seefektif reinforcement. Nah, efek of punishment yang kedua, kita bisa lihat contoh yang B. Contoh yang B. Seorang anak laki-laki yang suka mengganggu adiknya dihukum dengan dipukul, meskipun perilaku mengganggunya berkurang. Oke, anak tidak mengembangkan cara yang lebih baik untuk berinteraksi dengan adiknya. Nah, sebagai gantinya, ia hanya berhenti ganggu adiknya sementara waktu tanpa memperbaiki hubungan atau perilaku sosialnya. Nah, ini adalah efek of punishment dari menekan perilaku. Oke, kalau yang C,
Ya, efek of punishment-nya, misalkan ada remaja. Remaja ini dihukum dan dimarahi orang tuanya setiap kali pulangnya terlambat. Misalkan apakah anak itu main dulu, apakah anak itu jajan dulu, atau dan sebagainya. Semua aktivitasnya itu ditambahkan oleh dia, padahal harusnya jam sekian dia harus sudah pulang. Nah, akibatnya remaja itu merasa cemas, takut, atau merasa bersalah setiap kali memikirkan untuk pulang terlambat. Nah, perasaan negatif ini mengarah pada penghindaran dari situasi tertentu, misalnya ia menghindari berbohong tentang jam kedatangan, tapi justru nggak ngajarin remaja gimana cara merencanakan waktu atau bertanggung jawab. Nah, contoh yang C ini itu efek dari punishment pengkondisian perasaan negatif. Ya, ketika si anak ini udah pernah dihukum atau dimarahi ibunya gara-gara dia pulangnya telat, ya ketika dia telat lagi, itu akibatnya anak itu justru muncul perasaan cemas, takut, merasa bersalah, bukan karena dia memang sadar tentang tadi ya perencanaan waktu dan tanggung jawab dia harus pulang cepat. Nah, itu justru efeknya bikin anak itu punya perasaan-perasaan negatif, pengkondisian perasaan negatif. Nah, efek of punishment yang keempat, ya, itu situasinya misal ada anak dihukum juga karena nggak nyelesain tugas sekolah. Nah, setelah dihukum, anak itu mulai menghindari sekolah dan merasa nggak nyaman berada di ruang belajar, meskipun tugas yang dia harus kerjakan itu eh, yang nggak selesai itu udah selesai dia lakukan. Gitu ya, perilaku ini ya itu justru menunjukkan bahwa hukuman yang diterima nggak hanya mempengaruhi perilaku terhadap tugas, tapi juga menciptakan penghindaran terhadap lingkungan belajar secara keseluruhan. Jadi karena pernah dihukum, karena nggak nyelesain tugas, jadinya dia malah menghindari sekolah, malah menghindari hal-hal yang kondisinya dalam proses pembelajaran karena ada punishment tadi, ada hukuman tadi. Ya, ini yang disebut dengan efek of punishment, penyebaran efek hukuman jadinya kemana-mana. Ke situasinya, ke lingkungannya, ke teman-temannya, ke kondisinya, dan sebagainya. Oke, jadi ternyata efek of punishment ini bikin bikin si anak atau individu itu em, menimbulkan beberapa hal ini, empat hal ini. Gak seefektif reinforcement, bisa menekan perilaku, jadi timbul perasaan negatif, dan justru efek hukumannya jadi dibawa kemana-mana, ke situasinya. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga Pak B.F. Skinner juga ketika melihat operan conditioning ini dengan punishment ada schedule of reinforcement yang harus diberikan karena lagi-lagi yang efektif adalah um, membuat penguatan atau reinforcement itu sendiri. Ya, karena kalau reinforcement itu kan harapannya kita mau um, menambahkan stimulus positif untuk meningkatkan kemungkinan perilaku itu yang diinginkan menjadi terulang. Ya. Atau justru kita menghilangkan stimulus negatif karena kita mau perilaku yang diinginkan itu terulang gitu. Nah, sehingga ada schedule-nya untuk mengkondisikan dua jenis reinforcement tersebut. Ada yang disebut dengan um, continuous reinforcement, ada yang disebut dengan fixed interval, ada yang disebut dengan variable interval, fixed ratio, dan juga variable ratio. Oke. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ya, yang dimana kalau continuous reinforcement atau penguatan berkelanjutan, setiap kali anak menyelesaikan tugas rumah, orang tua itu selalu konsisten memberikan pujian atau hadiah kecil. Apakah dikasih stiker atau hanya good job, bukan hanya ya, atau dengan word of affirmation, wah, kau bagus sekali, makasih sudah bantu ibu, dan sebagainya. Ya, continuous reinforcement yang konsisten. Ya, ini schedule of reinforcement. Sehingga ketika dia dapat hadiah kecil atau pujian tersebut, diharapkan perilakunya berulang. Nah, yang kedua interval tetap atau fixed interval. Jadi kalau anak menyelesaikan tugas dalam 30 menit, orang tua memberikan pujian atau hadiah kecil. Jadi ini berkaitan dengan waktu. Gitu ya. Jadi si ibu atau pengasuhnya itu mesti aware dengan waktu ketika kita menerapkan schedule yang kedua ini. Ya, nah kalau variabel interval yang berubah ini, ya anak mendapat pujian setelah menyelesaikan tugas dalam rentang waktu yang bervariasi. Jadi bertahap waktunya. Bisa jadi 20 menit pertama efektif gitu ya, 40 menit berikutnya ya 60 menit dan sebagainya. Nah, kalau
Fix rasio, anak menyelesaikan 5 tugas rumah, kemudian orang tua memberikan hadiah besar. Misal diajak pergi langsung ke mall, ke taman, memberikan sesuatu yang anak itu sangat sangat inginkan dalam bentuk barang dan sebagainya. Ya, hiburan, barang dan sebagainya. Tapi dengan catatan penguatan perilakunya atau kemungkinan perilaku yang diinginkan itu dilakukan keseluruhan ya anak menyelesaikan 5 tugas misalkan di sini 5 tugas rumah gitu ya kemudian orang tuanya langsung ngasih eh, sesuatu yang besar perbandingan tetap atau fix rasio. Nah, yang terakhir schedule of reinforcement untuk menguatkan perilaku yang diinginkan itu ada yang disebut dengan perbandingan berubah, ya. Anak mendapatkan hadiah besar setelah menyelesaikan 3 atau 7 tugas rumah secara acak. Nah, ini saya mengambil kondisinya dalam kondisi si anak ya membantu orang tuanya. Nanti teman-teman bisa um, kondisikan dengan kehidupannya masing-masing, dengan fenomenanya masing-masing yang bisa dikaitkan terkait dengan penguatan apa yang diinginkan. Ya, dengan demikian teman-teman juga bisa explore berarti artinya definisi-definisi dari jenis schedule of reinforcement ini apa ketika contohnya seperti ini. Oke. Nah, ABF Skinner ya menerangkan terkait dengan perkembangan kepribadian di behaviorisme ini ada kepribadian yang gak sehat gitu ya, yang muncul juga. Ya, jadi di unhealthy personality menurut Pak B.F. Skinner itu yang pertama eh, counteracting strategies atau strategi melawan kontrol sosial atau social control. Yang pertama bisa jadi melarikan diri. Kepribadiannya suka melarikan diri, escape ya dari sesuatu. Atau pemberontakan yang muncul karena semua dari lingkungan ya. Kemudian resisten pasif atau pasif resisten. Nah, di sini ada contoh situasinya, misalkan dari orang-orang dewasa yang bekerja gitu ya. Kalau di unhealthy personality dengan strategi yang pertama yaitu suka melarikan diri, orang tersebut cirinya itu misalkan karyawan yang merasa terlalu dikontrol oleh atasan, justru milih mengundurkan diri dari proyek besar yang ditugaskan karena dia merasa perlu menghindari tekanan dari atasan atau situasi yang dianggap mengganggu. Nah, ini sebagai strategi melawan social control ya dengan melarikan diri. Atau yang kedua, the unhealthy personality-nya itu pemberontakan. Misal ada manajer yang merasa nggak dihargai oleh perusahaannya, ya, melakukan sabotase terhadap proyek yang sedang berjalan atau sengaja mempersulit keputusan yang diambil oleh atasan. Nah, bentuk pemberontakan ini, kepribadian yang nggak sehat ini, yaitu pemberontakan, itu muncul sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap kontrol yang diterapkan oleh organisasi atau atasannya sendiri. Nah, yang ketiga itu disebut dengan passive resistance. Ya, jadi seorang karyawan yang nggak puas dengan beban kerja yang tinggi, ya, dia mulai datang terlambat, ngabain tugas-tugas yang kecil, atau bekerja lebih lambat dari biasanya. Nah, perilaku ini dimunculkan oleh dia ya sebagai bentuk penolakan terhadap kontrol yang dirasa berlebihan, passive resistance. Oke, jadi strategi seseorang melawan kontrol sosial. Nah, yang kedua, di unhealthy personality behavior Skinner itu ada yang namanya inappropriate behaviors. Jadi kalau tadi strategi melawan social control, kalau ini perilaku-perilaku yang gak tepat yang sengaja dimunculin. Yang pertama apa? Excessive vigorous behavior or perilaku terlalu berlebihan. Jadi seorang karyawan selalu bekerja dengan sangat keras, ngerjain tugas di luar jam kerja bahkan ketika nggak ada tekanan. Nah, perilaku ini muncul karena biasanya masa lalu atau sesuatu itu yang ada dalam dirinya ketika dia melakukan itu justru dia merasa dihargai kalau dia bisa bekerja dengan lebih keras, ya. Excessive vigorous behavior. Nah, di sini ada nggak dari teman-teman yang punya ciri seperti ini, situasi seperti ini ya? Yang kedua, perilaku terlalu terbatas. Nah, kalau ini misalkan ada karyawan menghindari proyek-proyek baru atau beresiko karena takut dihukum atau dimarahi atasan karena kegagalannya. Nah, jadi individu menghindari tantangan dan cenderung terjebak dalam rutinitas karena ada perasaan takut dihukum atau dikritik. Ya.
Nah, yang ketiga, mengabaikan realitas atau blocking out reality. Misal, ada manajer yang terus-menerus mengabaikan masalah tim yang berkembang, seperti penurunan produktivitas dan tidak mengambil tindakan. Nah, individu ini mungkin menghindari kenyataan karena perasaan takut atau cemas yang datang dengan menghadapi masalah di tempat kerja. Oke, ini terkait dengan inappropriate behaviors yang dijelaskan oleh Pak Bev Skinner dan bisa kita aplikasikan ke situasi-situasi yang ada di kondisi sehari-hari. Oke, ada yang disebut juga self-delusion, self-punishment. Nah, ini teman-teman bisa explore lagi, ya. Nah, dari The Unhealthy Personality B.F. Skinner, beliau juga menawarkan yang namanya teknik modifikasi perilaku. Ada yang disebut dengan flooding, ada yang disebut dengan aversion therapy atau terapi aversi, ada yang disebut dengan hukuman secara selektif, social skill training, dan token ekonomi. Oke.